bahwa semua teknologi yang ada di muka bumi ini semua diketemukan karena dua hal. Pertama, okultisme. Kedua, tubuh manusia. Pertama, okultisme. Telepon itu dari mana? Telepati. Dari telepati, frekuensi, gelombang, jadilah telepon. Dari telepon, jadilah HP. Betul? Betul? Dari HP, jadilah Android. Betul? Betul? Kedua, tubuh manusia. Makanya padahal tahu banyak arkeologi itu berusaha untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan. Pompa air itu tercipta dari apa, Pak Daud? Dia beritahu saya, itu dari cara kerja ginjal. Cara kerja apa? Rongsen X-ray itu dari mana? Dari mata. Lensa. Dari apa? Komputer itu dari mana, Pak Daud? Belajar dari mana? Chip komputer, otak manusia. Tapi saya sangat ingin tahu suatu rahasia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pak Daud pernah dengar teori Albert Einstein? Para profesor, doktor, karburator, botak bocor. Untuk menemukan teori kecepatan cahaya itu susah dan tidak terpecahkan. Tetapi para dukun di Indonesia tidak tahu teori, sudah praktek. Wah, hebat bener. Contohnya pasang susuk, baca mantra, bes. Jarum emas ada dalam tubuh manusia tanpa luka. Materi di dalam energi menjadi materi. Kecepatan cahaya. Santet. Orang kena santet di rongsen, keluar paku jarumnya. Kecepatan cahaya. Dia ngomong, profesor susah untuk menemukan, Mbah Dukun tidak tahu teori tapi praktek. Betul? 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 Dan orang pasang susuk di rongsen itu kelihatan jarumnya semua. Nah, tetapi ya, saya ingin tahu yang lebih dari itu. Kadang orang berpikir tentang Lucifer itu tidak memahami sebenarnya adalah. Alkitab berkata bahwa Lucifer itu adalah gambaran dari kesempurnaan. Betul? Dalam kitab Yeskiel. Arti gambaran kesempurnaan, kesempurnaan dalam pengetahuan. Lucifer itu ahli fisika adalah. Ahli matematika, ahli biologi, ahli kimia adalah. Makanya dia memberontak mau jadi Tuhan. Karena tahu banyak pengetahuan. Ingat, Lucifer bukan oon, dia pinter. Dan dia ada sebelum manusia diciptakan. Betul? Nah, setelah itu ngomong gini, Pak Daud, inilah pertanyaan saya yang harus saya jawab, Pak Daud jawab. Rahasia penting ini. Bagaimana terciptanya alam gaib? Perlu sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan alam gaib. Karena apa yang diciptakan Tuhan semua adalah baik. Sampai setuju angkat tangan saudara. Ingat, Lucifer diciptakan dari mana? Cahaya. Dari apa? Disebut apa? Pembawa terang. Pembawa terang. Sepertiga malaikat itu malaikat. Berarti kalau itu tercipta dari cahaya, kecepatannya pun juga cahaya. Karena asalnya dari cahaya. Waktu dibuang ke bumi, mereka perlu alam, perlu tempat untuk tinggal. Perlu untuk tempat apa, saudara? Tempat tinggal.
Kenapa Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah penguasa di udara? Apa saudara? Penguasa di apa? Roh-roh jahat di udara. Di udara ini, di atmosfer ini ada proton, ada neutron, ada elektron, ada O2, oksigen, ada karbon, betul? Ada berapa karbon? Karbon dioksida dan partikel-partikel. Pada waktu sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, mereka memutarkan seluruh elemen, partikel, neutron, elektron, proton, itu dengan kecepatan cahaya berputar penuh, terjadi benturan. Waktu terjadi benturan yang sangat dahsyat, terciptalah ruang kekosongan, yaitu energi menjadi materi. Apa saudara? Di mana saat itu juga waktu akan berhenti. Tiada batas ruang dan waktu. Ruang kekosongan, ruang kehampaan, karena energi menjadi materi. Sudah bukan materi menjadi energi, tetapi energi menjadi materi. Karena benturan semua elemen dan partikel, terciptalah ruang kekosongan. Super multiple posisi dan super keterkaitan. Langsung profesor ini ngomong sama saya, kebetulan di Amerika kami punya alat untuk simulasi, Pak. Waktu itu saya tidak kepikir, saudara. Saya ngomong itu. Ini ada hubungan kaitannya dengan apa yang saya lihat di surga, yang akan bicara tentang masa kesusahan. Tapi itu masih apa? Permulaan, belum tengah, saudara. Berapa tahun kemudian, tahun 2025, Prof ini telepon sama saya, Pak Daud, yang Bapak beri masukan ke saya sudah diuji coba dan sekarang sudah tercipta komputer kuantum. Apa saudara? Komputer apa? Kuantum. Itu tahun 2001. Bukunya mau diterbitkan, tidak jadi di tahun 1999. Apa hubungannya, Pak Daud? Perlu sudah tahu bahwa corona itu adalah senjata biologi. Apa saudara? Untuk mengarahkan dunia ke online, ke sistem digital. Untuk mengarahkan dunia ke sistem apa? Digital. Apa saudara? Digital. Untuk mengarahkan dunia ke proses digital ini, saudara. Makanya saat ini ada tempat-tempat tertentu yang tidak mau terima uang cash. Mintanya apa? Digital. Seluruh dunia ini akan diarahkan ke sini. Jelas? Lu udah tahu untuk kemana? Waktu saya di surga, saya ditunjukkan suatu penglihatan yang dahsyat. Itu akan diaktifkan tahun 2032. Tahun berapa, Dara? Tahun berapa? 2032. Modelnya seperti ini, Dara. Seret. Nah, dan di sini ada satu titik. Cahayanya itu ada di tengah. Ruang kekosongan kehampaan. Dara. Dan titik beku absolut. Hidrogen helium cair. Titik beku absolut minus 273. Dan komputer itu nanti ada di ruang bawah tanah untuk menjaga kestabilannya. Karena sampai titik beku berapa, Dara? 273 derajat
Celcius minus saudara. Dan di situ ada suatu alat seperti ini saudara. Udah gini, baru gini saudara. Ini terbuat dari apa? Logam tanah jarang. Makanya sekarang banyak negara yang cari logam tanah apa? Jarang. Untuk menstabilkan medan magnet. Dan di situ saya lihat palladium dan perak untuk mengalirkan partikel. Dan saya melihat di mana titik itu, di ruang kekosongan itu tidak ada energi, elektron, proton, neutron tidak ada. Tetapi yang di dalam adalah hanya materi. Karena energi itu sudah berubah menjadi apa? Materi. Warnanya itu adalah putih keperak-perakan, kekuning-kuningan, dan ada warna ungu biru tua sekali bercampur saudara. Ada di titiknya itu saudara. Dan itu yang menyalurkan partikel kuantum. Dan udah tahu bahwa untuk menyerang satu negara nanti, komputer itu akan mengendalikan dunia. Akan mengendalikan saudara? Akan mengendalikan apa? Dunia. Yaitu apa? Sekarang saya beritahu. Ini AI. Ini di atasnya AI lagi. Namanya AI hacker. Namanya apa saudara? AI apa? Hacker. Di situ saya ngelihat hacker-hacker seluruh dunia sengaja dikumpulkan. Sengaja saudara dikumpulkan dari China, India, Indonesia, Rusia, seluruh dunia saudara. Hacker saudara. Dan mereka disuruh menyerang sistem namanya cyber security, cyber pengamanan, cyber army saudara. Supaya mereka menyerang ini, cyber ini. Dan supaya AI ini mempelajari para hacker bekerja adalah untuk mempelajari sistem-sistem mereka menjebol dan sistem mereka bertahan adalah. Jadi untuk mempelajari adalah sistem adalah ini adalah belajar mempelajari sistem-sistem ini adalah. Setelah mempelajari sistem ini terciptalah di atas AI yang mengendalikan AI, yaitu apa saudara? AI hacker. Apa saudara? AI apa saudara? Hacker. Jadi AI-nya ini di atas AI sekarang saudara. Makanya hacker-hacker seluruh dunia dikumpulkan saudara. Dan ingat, untuk melumpuhkan, menjatuhkan satu negara, yang pertama yang dihancurkan adalah apa? Perbankan sistem digitalnya dulu. Hancur, jebret. Dan ingat, komputer kuantum ini di masa itu tahun 96 saya ngeliat super multiple posisi. Ini saya jelaskan ada. Super multiple posisi. Kita handphone ini, saya di sini, saya video call. Saya bisa 1, 2, 3, 4, 5 lihat saya semua. Betul? Betul? Itu masih belum super multiple posisi. Masih apa? Posisi aja. Super multiple posisi ini sampai di mana? Sampai planet saudara. Sampai saudara? Planet saudara. Dan super keterkaitan. Jadi misalnya ini gerak, di bulan juga gerak. Itu kuantumnya itu. Itu yang saya lihat. Super keterkaitan, super apa? Multiple apa? Gerak gini, gerak semua. Dan ingat saudara, untuk menjatuhkan satu negara, cukup satu tombol. Des, sistem perbankan hancur, jebret. Baru kedua, sistem pembangkit listrik
hancur, jebret, padam semua, black out. Baru yang ketiga, sistem pertahanan. Drone-drone itu langsung dihack. Ingat, hacker manusia masih perlu tidur, masih perlu istirahat, betul? Betul? Ini hacker AI, saudara, non-stop, tidak perlu ngopi, saudara. Tidak perlu ke toilet, saudara. Drone itu bisa menyerang balik, saudara. Super keterkaitan. Dan ingat, perlu dah tahu, teknologi itu dari mana? Israel. Dan mulai diaktifkan nanti di Amerika, Cina membuat juga, Rusia membuat juga. 3 negara yang akan mengendalikan. AI, komputer bergerak kuantum. Jelas saudara? Dan ingat, end to end, selesai dan selesai terinklusif. Nanti kripto, Bitcoin habis, saudara. Kenapa? Akan terbuka semua data. Kalau untuk membuka data, orang itu perlu komputer sekarang atau superkomputer, perlu tahunan, ratusan tahun. Ini tidak perlu. Hitung detik, menit, jam, buka semua. Pendiri Bitcoin sampai sekarang tidak ada yang tahu, betul? Siapa pendirinya? Dan pihak ketiga pun rahasia, sembunyi. Nah, begitu komputer kuantum diaktifkan, langsung terbuka semua. Bulesret. Misalnya, tidak taunya AI hackernya, tukang ojek gimana? Super jenius tapi bubar, betul tidak? Jelas? Jadi 2032 ke atas, perang cyber. Perang apa saudara? IT. Tapi ingat, Lucifer gambaran kesempurnaan pengetahuan, tapi Tuhan sumber pengetahuan. Nanti saya beritahu cara melumpuhkannya, itu ada saudara. Cara apa saudara? Dan cara menghadapinya. Nah, dan apa yang terjadi? Jadi nanti di masa depan perangnya adalah IT, cyber. Jelas? Ingat, matahari ciptaan Tuhan, sisanya made in China. Jadi China bikin juga. Jelas saudara? Ingat, teknologi dari mana? Setelah itu Amerika yang membuatnya. Itu 2032 pengaktifannya. Mulai pengaktifan. Yang kedua apa lagi saudara? Kedua apa lagi saudara? China. Ketiga Pak Rusia. 3 ini. Nah, 3 ini yang berlomba-lomba terus. Nah, disitulah saya baru mengerti. Yang disebut penyatuan mata uang, itu uang digital, bukan euro. Arahnya dunia seperti itu. Jelas? 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 Kripto-kripto yang bertahan, yang punya backup emas dan pertambangan fisik, baru bisa bertahan. Tapi kripto yang tidak ada backup emas dan pertambangan fisik, end to end, selesai semua. Karena semua data kebuka. Gimana mau ngelawan AI hacker, saudara? Kita manusia masih bisa buang air besar, betul saudara? Dia tidak perlu nongkrong, tetap jalan, betul saudara? Nah, jelas saudara? Jelas? Dan perlu sudah tahu bahwa sekarang dunia akan kembali. Maka tidak ada yang baru di muka bumi ini. Dunia akan kembali, ikuti saya semua, dunia akan kembali. Ke tahun 1944. Ikuti saya semua, 1944. Dan sampai dengan 1971, sebelum 71. Ingat, untuk mencetak uang kertas sebelum 1971 harus ada backup emas, cadangan emas.
Dan setelah tahun 1971, Amerika tidak mencetak berdasar cadangan emas atau backup emas, tapi fiat money. Kenapa fiat money? Printing money. Karena dia adalah pemenang Perang Dunia Kedua dan punya cadangan emas terbesar di dunia waktu itu. Jelas? Tapi sekarang dunia sudah berubah. Rusia, China sudah kuat. Mereka melepaskan ini. Dan perlu kita tahu, US dollar, surat utang Amerika, China dan berbagai negara sekutunya China akan melepaskan dolar di pasar. Karena untuk melepaskan dolar di pasar, otomatis ekonomi Amerika ambruk. Supaya ekonomi Amerika tidak ambruk, maka harga emas akan dibuat tinggi. Dibuat apa, saudara? Dibuat apa? Dibuat tinggi untuk bayar utang. Perlu kita tahu, dunia akan kembali ke fisik semua. Ngomong sama sebelahnya, dunia kembali ke fisik. Fisiknya apa? Emas, perak, tembaga. Yesus berkata, waktu pembinasa keji, hendaklah kemana? Ke pegunungan, betul? Dan waktu antikris menguasai 6666, betul? Itu apa? Digital. Apa saudara? Dan ingat, apa arti pegunungan? Itu bukan hanya beternak berkebun. Kalau sapi 10 yang makan 100.000 orang, sak burunya habis, betul? 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 Sak burunya habis, betul? Ya makan 100.000 dan nunggu sapi satu untuk beranak itu 1 tahun, betul? Lah kapan makannya, betul? Kalau hanya berkebun, padi aja 3 bulan, keburu mati, betul enggak? Tapi Yesus berkata apa? Pegunungan. Artinya tidak sesederhana itu. Bukan hanya berkebun dan beternak, termasuk yang di dalam pegunungan itu apa? Di bukit-bukit, pegunungan, gunung itu apa? Mineral logam. Ngomong sama sebelahnya, mineral logam. Emas, perak, tembaga, timah, batu bara. Jelas? 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 Sapi 100 mudah, 1 kilo emas selesai, betul? 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 Pegunungan-pegunungan, pembinaan sekecil, larilah ke pegunungan. Untuk apa bertahan? Untuk menghadapi digital harus fisik juga. Sehebat-hebatnya kuantum, kena banjir bandang selesai, betul? Kena tikus habis, betul enggak? Jadi ingat, dunia akan kembali ke berapa? 1944 akan kembali ke fisik lagi. Emas, perak, tembaga, uranium, fisik semua. Pak, komputer elektronik gimana? Sertifikat elektronik aman enggak, Pak? Bisa kehack enggak, Pak? Kan ini AI hacker. Enggak usah khawatir. Sertifikat elektronik itu aman. Backup datanya ada di mana? Di akte jual beli di notaris. Jelas? Itu kertas, tidak bisa dihack, betul? Ngomong sebelahnya, aman. Kedua, proses PPAT ke BPN. Ada namanya warkah.
Apa saudara? Warkah, riwayat tanah saudara. Ketiga, backup data. Tapi dasarnya ada dulu, akte jual beli di notaris. Ini yang tidak bisa kena komputer kuantum. Kuantumnya sampai gelundung wong kertas, nanti saudara. Jelas? Jelas? Dan ingat, dunia akan kembali ke tahun 1944. Emas nanti di tahun 2005 akan tembus 5 juta. Dan tahun 2030 emas akan tembus 3.250.000. Dan kalau naik, ingat komisi 2%. Tidak boleh lupa sama Pak Petrus juga. Uang dengar. Jadi emas berapa saudara? Dan tahun 2035 perak akan tembus berapa Pak Daud? 200.000 per gram. Dan tembaga menyusul. Ingat saudara, saya hanya ngasih masukan. Tidak apa-apa Petrus ya. Engkau punya uang 1 miliar, engkau pegang hari ini. Uang berapa? 1 miliar. Engkau depositokan selama 10 tahun. Tidak bergerak. Hanya mendapat bunga. Untung apa rugi? Nah, tak jelasin lagi lebih dalam. Untuk menilai inflasi satu negara atau kerajaan atau baik kerajaan maupun ateis, komunis atau sosialis lah, negara manapun juga, itu tidak bisa dilihat dari US dollar, karena US dollar bisa diintervensi sama operasi pasar. Kedua, tidak bisa dilihat dari sembako, karena sembako bisa dioperasi pasar dan intervensi. Yang tidak bisa diintervensi oleh pasar adalah emas. Tahun 2020 emas harganya berapa? 750.000. Betul? Betul? Yang mau betul angkat tangan. Dan tahun 2025 emas berapa? Berapa? 2,4. 2,4. Berapa persen? 200. Hitung sendiri. Berapa persen? 750 jadi 2.400.000. Persen kan semua itu bagi 5 kali 5 tahun, keluar angkanya itu. Kalau engkau punya uang 1 miliar, engkau depositokan saat ini, 10 tahun lagi nilainya tetap 1 miliar, tapi nilai value-nya hanya 100 juta. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Dan makanya semua jemaat tempat ini, yang offline maupun online, kalau punya uang, punya berkat, yang punya uang beli emas, yang pas-pasan beli perak, yang di bawah pas-pasan beli tembaga. Tidak ada uang, berdoa. lagi. Paling murah itu tembaga. Betul? Daripada tidak investasi, betul? Jadi jemaat tempat ini, nomor 1 apa? Emas. Kedua apa? Perak. Yang ketiga apa? Fisik. Di masa depan harga perak tembaga akan naik melonjak. Kenapa? Karena di Asia dan di Amerika, di masa depan saya melihat banyak
paper surat berharga fiktif. Pada waktu diminta mana peraknya, mana tembaganya, tidak tersedia ready. Itu membuat harga fisik perak dan tembaga melonjak. Itu nanti di 2032 ke atas. Misalnya 1000 ton perak, kan gitu dah. Hanya surat aja, paper. Itu di Amerika sama di Asia itu nanti. Negara dunia saat ini perlu perak untuk penghantar listrik, untuk elektrik, untuk industri. Mereka tidak butuh yang namanya surat, betul? Fisiknya. Pada waktu diminta mana fisiknya 1000 ton, tidak ada ready, tidak siap. Itu yang terjadi 2032. Maka harga fisik tembaga dan perak akan deng. Di Asia dan di Amerika. Pak, pada waktu perang hacker IT, cyber, Indonesia gimana? Justru aman. Indonesia masih manual punya. Ngomong sebelahnya, Indonesia aman. Kenapa aman? Tambangnya batu bara sungguhan dalam tanah ada. Emasnya ada. Jelas? Nikelnya ada. Jelas? Saran saya, jemaat semua, kalau buka rekening bank, usahakan 2. 1 untuk uang besar, jangan gunakan e-banking, cukup ATM saja. Yang kedua, untuk sehari-hari, baru ada e-banking. Karena kita kan repot juga ada e-banking, betul? Kenapa? Karena AI hacker di masa depan untuk menghack, menghilangkan ini hanya hitungan menit. Uang 1 triliunmu bisa tinggal 100.000, itu pun belas kasihan. Jelas? Karena apa? Karena sistem ini dulu yang akan dihabisin. Digital. Jelas? Sistem udara? Jadi saran saya, tapi ingat itu belum kesusahan besar, masih permulaan. 2032 itu akan diaktifkan. Jelas? Pak, Temanggung gimana? Aman. Tembakau sungguhan. Gimana ngehacknya, betul? Jelas? Jelas? Saran saya, jemaat semua, kalau ada berkat, investasi fisik. Karena yang bisa ngalahkan itu hanya fisik. Emas sungguhan. Dan 2035 batu permata, blue sapphire, ruby, emerald, cat eye, paparaca, hancur semua di 2035 ke atas. Karena diciptakan dari lab batu blue sapphire, ruby, sintetiknya mirip aslinya karena bahan dasar bakunya sama dengan yang asli, tetapi di lab, dan itu adalah made in China. Jelas? Dan berlian diamond hancur semua adalah lab diamond. Tapi setelah lab diamond, batu apa? Mulia. Dan apa? Made in apa? Ngomong sama sebelahnya, made in China. Jelas? Saran saya yang punya batu-batu permata, jual semua sebelum hancur. Di tahun 2003 ganti apa? Emas, perak, tembaga. Dan yang keempat, tanah. Ini semua ada kelebihan dan kelemahan. Ini sorry Pak Petrus ya.
Emas, perak, tembaga itu kelemahannya ada. Tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah, tidak bisa beranak. Hanya disimpan, betul? Itu untuk menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus oleh inflasi. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Jadi saudara punya nyimpen kalau ada berkat dua. Satu, salah satu dari tiga ini. Yang keempat, tanah. Tanah bisa berkembang, bisa berbuah kalau ditanemin, dikembangkan, bikin rumah, bikin ruko, bikin macam-macam. Tapi kelemahannya satu, tidak liquid, tidak bisa dijual dengan cepat. Itu kelemahannya. Jadi saudara harus bagi apa? Ada emas, perak, tembaga, sebagian juga tanah. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Karena apa? Dunia akan kembali kemana? 1944. Ini ayatnya. Tidak ada yang baru. Jelas, saudara? Jelas? Jelas? Dan 2032. Nah, ini yang main saham tak kasih tahu. Ingat Komisi 2. Tahun 96 saya melihat. Yes. China akan berhasil menciptakan regeneratif sel ginjal dan pankreas. Ginjal dan apa? Pankreas. Teknologi dicuri dari Israel dan Jerman. Terciptalah regeneratif sel ginjal dan pankreas. Pankreas untuk diabetes. Jelas? Maka pusat kesehatan seluruh dunia akan berpindah. Bukan ke Singapura, bukan Malaysia, bukan ke Jerman, tapi ke China. Itu 5 tahun lagi dah akan dimulai. Sahamnya adalah bioteknologi kesehatan. China. Ngomong sebelahnya China. Sebenarnya ngomong ingat 2%. Jelas? 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 Yang kedua, tembaga perak. Apa saudara? Apa saudara? Tembaga perak. Itu adalah pertambangan. Itu ada di Australia. Itu yang akan naik. Kalau sudah ada berkat, ada jalur ke sana, beli pertambangan saham ya. Pertambangan apa? Perak dan apa? Tembaga. Tetapi pertambangan ini berhubungan dengan Amerika dan Rusia atau di Australia sendiri yang dikelola sudah lama. Jelas, saudara? Itu Australia. Kenapa Australia? Penduduknya sedikit, wilayahnya luas, mineralnya banyak. Karena nanti dunia harus ada backup fisik. Jelas? Backup apa? Backup apa? Fisik. Dan tembaga di China juga. Kalau ada berkat lagi, ya. Ingat berapa persen? Logam tanah jarang. Apa saudara? Karena 5-6 tahun lagi China dan Rusia akan berhasil mengekstrak 100% logam tanah jarang. Itu China dan Rusia. Jelas? China dan apa, saudara? China dan apa? Rusia berhasil mengekstrak apa, saudara? Logam tanah apa? Jarang. Nah, jadi saudara, ada berkat seperti itu. Di masa depan
kopi itu bertahan. Ngomong sebelahnya, kopi bertahan. Kedua, tembakau bertahan. Langsung semua ngomong, puji Tuhan. Ngomong sebelahnya, tembakau bertahan. Jelas? Ini tentang masa depan. Banyak nanti pabrik rokok akan dikuasai Cina di tahun 2035. Jelas? Tetapi ingat, petani atau tengkulak tembakau tetap aman. Kuliner aman kecuali Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. Jelas? Ingat, saya udah ngomong dari dulu kan? Jadi saudara, yang disebut penyatuan mata uang itu adalah apa? Uang digital. Pak, gimana di masa depan untuk anak-anak kami? Sudah tidak usah khawatir. Penting mereka diingatkan. Kembali ke manual. Ke fisik. Jadi nanti 2032 ke atas. Semua akan kembali ke 1944. Backup semua perak, tembaga, emas. Jelas? Timah, nikel, dan ingat di masa depan, karena AI hacker ini tentang saham lagi, dunia akan kembali ke pembangkit listrik pakai batu bara lagi. Harga batu bara akan naik 5 tahun lagi. Ngomong sebelahnya, batu bara. Kenapa? Eropa akan kembali ke batu bara. Jelas? Karena green itu biaya lebih besar. Jadi saudara, apa persiapan kita untuk 2026 ini? Dari awal saya beritahu, tahun depan kita resesi ekonomi, tapi Temanggung aman. Ndak kroso, ngomong sebelahnya ndak kroso. Yang kroso sing diutang wae. Oke, silakan. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaannya supaya mempersingkat waktu karena ini Ya. pertanyaan udah Sepertinya yang masalah ekonomi sudah hampir banyak sebagian besar dijawab ya. ya. Ya kalau Bapak Ibu masih bingung tadi yang diceritakan itu kan masih 7 tahun ke depan. Ditelan dulu aja mentah-mentah ya. Nanti dilihat lagi YouTube-nya. Supaya kalau nanti kita waktu masuk ke tahun yang tadi disampaikan, kita baru ngeh. Dulu waktu zamannya COVID, Pak Daud waktu kesini juga kita nggak tahu itu akan berakhir sampai kapan. Begitu waktunya selesai, ya sudah kita selesai, sekarang kita hidup berdampingan lagi secara normal. Jadi ditelan dulu aja. Percaya nggak percaya telan dulu. Nanti Tuhan yang akan pegang kendali. Amin. Iya, masih lupa ya. Ya. 2024 saya bicara supaya semua beli perak. Masih kan enggak? Ya betul, beli perak. Karena perak akan naik berlipat. Betul enggak? Udah beli perak belum? Yang sudah beli angkat tangan. Udah jual baru ngomong. Komisi 2. Oke. Jadi tahun itu kalau nggak salah harganya masih 18.000. 18, sekarang udah 40-an. Udah naik 2 kali lebih. Tapi oke lah. Jadi untuk pertanyaan yang sekarang ini Pak. Ini kan tinggal 1,5 jam lagi nggak nyampe ya. Kita udah masuk 2026. Yang menurut pemandangan Bapak masa yang seperti apa sih kalau buat di secara rohani, secara bisnis, secara geopolitik Indonesia itu akan seperti apa? Untuk tahun depan beratnya itu apa? Pertama adalah perpajaan.
Saudara, kedua, inflasi dan deflasi ketemu. Harga-harga naik, daya beli tidak ada. Itu yang berat. Harga-harga naik, tapi daya beli turun. Dan ingat, kalau inflasi ada yang beli, tidak ada masalah. Tapi inflasi tidak ada yang beli, itu yang pusing, betul tidak? Daya beli apa tuh? Turun. Jadi tahun depan itu daya beli lebih turun daripada tahun ini. Dan nanti banyak properti dijual. Tanah dan properti. Jualnya pun sampai NJUP, bahkan di bawah NJUP. Itu pun susah beli. Terutama harga di atas 10 miliar. Yang kedua, pajak. Kedua apa lagi? Ketiga, mereka yang punya utang. Itu berat. Karena kondisi ekonomi seperti ini, 2027 itu ekonomi baru bergerak, baru gerak. Dana. Indonesia itu pulih masih 2032. Dana. Ngomong sebelahnya, tenang, tidak usah kopior. Jelas? Ketiga, dan yang keempat saya sarankan untuk tahun depan, apa yang jadi talentamu, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, pertahankan, pegang itu untuk bertahan sampai 2032. Taunya salon ya fokus salon. Taunya bikin sambal pecel ya sambal pecel. Taunya gorengan ya gorengan. Taunya IT. Pokoknya yang sudah ada yang dipertahankan saja. Jangan coba bisnis baru. Kecuali punya uang cash. Tidak ada uang cash, jangan, selesai. Oke, lanjut. Kalau dengan ini Pak, dengan misalkan kayak ada pertanyaan tuh pengen mengembangkan usaha, tapi yang sesuai dengan bidangnya hari ini. Misalkan gerak di resto, terus dia mau ngembangin usaha gerak di resto juga gitu, masih oke atau gimana Pak? Selama dia tidak modal utang, uang cash, tidak apa-apa. Karena kalau modal utangan, kondisi seperti ini, ingat, ini masih 2032. Ininya kuat tidak ulurnya. Jelas? Kalau itu kuat, bukan utang bank, silakan. Dan ingat, 2026 itu ujian untuk anak-anak Tuhan, untuk gereja. Pelit tidak, nah itu udah. Lanjut. Oke, kalau tadi sudah seputar bisnis, mungkin ini juga sudah masuk pertanyaan rohani Pak. Yang pertama, apa yang harus dilakukan seandainya kita tidak terangkat pada saat pengangkatan? Itu bukan bidang saya. Tanyalah Pak Petrus. Saya lebih baik menjawab apa yang di bidang saya. Nah ini Pak, ini yang mungkin banyak orang tuh mempertanyakan. Pak Daud sekarang kan mulai dikenal oleh banyak orang. Dan banyak orang karena dengerin YouTube-nya Pak Daud Tony sudah mulai kayak bukan mengidolakan ya, tapi apa yang Pak Daud Tony ngomong itu mereka lakukan. Nah, itu kalau seperti itu ketakutan dari yang bertanya ini, apakah dengan seperti itu posisi Pak Daud Tony itu mulai menggeser Tuhan atau bagaimana itu? Yang ini apa adanya saya bacakan ya Pak ya, jadi nggak tambah-tambahin. Ya. Kalau menurut saya itu urusannya dia, tanya sendiri. Oh gitu. Karena gini, saya kan bukan nabi, dan saya juga bukan pendeta, dan saya juga bukan penginjil gereja. Saya hanya penyampai pesan aja. Penyampai pesan itu kalau didengar ya sudah, tidak dengar ya sudah. Ya. Tetapi harus ada kasihan, hanya ngelihat, hanya nyampaikan, masa tidak dikasih uang transport. Betul? Ya, itu pun karena kasihan loh ya. Ya. Itu pun dapat berapa? 2%. Pak, tahu enggak? Ini sungguhan Pak.
Pak Daud, saya beli emas tahun 2020. Berapa kilo? Pokoknya banyak bilang gitu. Ini kan saya kan 2%-nya bukan omset, bukan loh ya. Dia jual punya keuntungan. Aku untung banyak sekali Pak. Untuk Bapak tak transfer kecil-kecil aja ya. Berapa? 100 juta. Nanti tiap orang tak kasih terus Pak 2% katanya. Setiap jual emas saya katanya. Dan yang ngasih saya itu tidak hanya 1-2, banyak. Dia ngomong, Pak Daud kan yang ada konglomerat ngomong ke sama saya, Pak Daud, Anda ini untungnya Tuhan itu baik. Anda hanya dapat karunia melihat, tapi tidak ada karunia membeli. Maksud, memang aku tidak beli emas Pak Peter. Pak Petrus, kenapa? Duitnya cepet, pas-pasan. Konglomeratnya bilang gini, kalau Pak Daud ada karunia membeli, Pak Daud tidak akan ngomong di media sosial, dibeli sendiri. Tapi Tuhan baik, hanya nyampaikan pesan, tidak ada duit. Jadi saya beritahu, pokoknya yang punya uang beli apa? Yang pas-pasan beli apa? Yang di bawah pas-pasan beli apa? Tembaga. Yang tidak ada duit. Udah. Oke, lanjut lagi nih Pak. Ini ada pertanyaan dari yang online. Namanya Pak Kris dari Solo mau bertanya. Untuk tentang saham di 2026, apakah itu masih investasi yang masih bisa untuk kita maju terus berkembang di situ, atau kita butuh ke yang lainnya? Saya akan jelaskan, kalau investasi di saham itu yang saya bicarakan itu tidak bisa jual cepat. Ini beli, untung dikit jual, untung dikit jual, saya beli lagi. Bukan seperti itu. Beli, tanam, tunggu sampai 5 tahun. 5-6 tahun baru dipikir. Jadi bukan untuk usaha yang harian gitu ya Pak ya? Tidak bisa. Yang short tidak bisa. Langsung jual beli tidak bisa. Itu jangka panjang. Namanya investasi. Ini nyambung lagi Pak, dengan adanya tadi Bapak cerita yang di 2032 tentang kuantum itu apakah juga akan merusak di sistem investasi di saham atau bagaimana? Di saham itu selain ada di bursa kan juga ada backup data di perusahaan. Tapi ya tetap pusing juga. Tapi semua perusahaan sebelum itu diaktifkan pasti sudah membuat pengaman-pengaman darah. Yaitu apa? Backup data fisik. Jelas? Jadi saran saya semua termasuk gereja juga harus persiapan untuk backup data fisik darah. Kertas. Jelas saudara? Kalau yang tadi Bapak sebutkan kuantum komputer itu apakah bersamaan dengan antikris karena era digitalisasi 666? Petunjuk waktu itu tahun 96 itu baru permulaan. Belum pertengahan loh ya. Permulaan. Belum apa saudara? Belum pertengahan. Masih permulaan aja. Dan tengahnya kapan? Gampang, tanya Tuhan sendiri. Itu baru permulaan. Jadi penyatuan dulu. Saudara, ingat, China, Rusia, berbagai negara, arahnya semua apa? Ke digi. Nanti di 2035 ke atas, nanti yang jelas ada 3 mata uang. Pertama adalah emas, logam emas. Kedua uang kartal, uang kertas. Ketiga digital. Saran saya, kalau saudara beli emas, harus emas batangan fisik. Ingat itu. Ngomong sebelahnya, fisik. Saya mau tanya, misalnya Pak siapa nih? Pak Budi. Pak Budi.
Bapak di handphone ada e-banking 10 triliun. Wah, Pak Budi senang sekali, perut sampai gemuk terus, betul nggak? Tiba-tiba, ingat ya, yang jadi hacker itu bukan manusia nanti. Itu di 2032 ke atas. AI, di atas AI, itu yang akan mengendalikan. AI hacker. Saya mau tanya, AI-nya ini belajar dari mana? Semua hacker seluruh dunia disuruh nyerang, ngerti tidak? Dipanggil untuk berlomba-lomba menyerang. Setelah berlomba-lomba menyerang, AI ini mempelajari cara hacker semua, ngerti tidak? Jelas? Setelah mempelajari semua sistem-sistemnya, dikumpulkan jadi satu, saudara. Nah, sempurna tidak, saudara? Ini digunakan untuk menyerang, saudara. Selesai. Yang dirumpungkan sistem apa? Perbankan dulu. Nah, nanti di 2032, saran saya, selain punya uang di bank, tapi juga ada emas fisik di rumah. Jelas? Ingat, intinya harus ada fisik. Oke? Ini ada yang bertanya yang tentang dunia roh ya Pak ya. Ada orang asli Indonesia tapi sekarang tinggal di London, dan dia tuh sering ngimpi tentang rumah yang ada di Jawa, di Indonesia tempat dia tinggal. Itu kira-kira maknanya apa gitu Pak? Dia nggak ada, impen-impenan. Impen-impen aja ya. Kangen rumah berarti ya Pak ya. Kangen rumah. Homesick gitu mungkin. 5 pertanyaan lagi ya. Ya oke. Selesai. Itu Cap. Kamu ada enggak? Mungkin yang di sini aja yang yang offline ya. Ada yang mau bertanya enggak? Kami melemparkan jemaat, oke? Dibatasi 5 ya, ada PO 1. Boleh bantu. Bisa di itu dulu, ada 1 di sini, yang sebelah sini ada enggak? Bisa angkat tangan, Bapak Ibu boleh yang mau bertanya. Dulu, nanti IO akan kasih mic di sebelah Saudara, kanan saya mau tanya, musuhnya nanti hacker apa saudara? Nanti AI apa? AI hacker. Sudah, mari silahkan Ibu. Langsung ke pertanyaan aja ya, supaya mempersingkat waktu ya. Oh ini sebentar ada mikrofonnya. Saya mau tanya, itu tadi kan disebutkan paling laku itu emas, perak, tembaga. Bagaimana dengan perunggu? Itu nikel, timah itu kurang lebih akan dibutuhkan untuk industri apa gitu, dan itu seperti gimana? Tetap dibutuhkan semua. Tapi yang saya tahu itu hanya 3 tok. Kenapa? Itu yang saya ngomong, yang saya tahu. Pokoknya waktu kondisi seperti itu, yang jelas yang 3 ini yang dipegang. Ya. Nah, memegang yang lain lebih baik, berarti duitnya banyak kan itu. Ya. Iya. Ya sudah cukup. Oke. Tapi mungkin ini bisa membantu Ibu ya. Tadi kan Pak Doto ini menyampaikan ada mineral jarang itu ya Pak ya. Logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Itu salah satunya ada nikel, ada timah, sama untuk bahan baku elektronik vehicle. Jadi kayak mobil listrik. Jadi arahnya ke situ. Jadi Bapak Ibu bisa cek di Google tentang logam tanah jarang itu apa saja. Yang tadi Ibu sebut tadi itu ada beberapa yang masuk ke kategori logam tanah jarang. Kira-kira itu. Yang jelas nanti dunia akan terjadi perpindahan energi dari fosil minyak ke listrik. Itu nanti listriknya pun balik kemana? Batu. Ini batu bara pas gini dah. Ya. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad
dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam.
Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.